Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin
rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wa banati talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-39. Hadis ke-39 ini qala sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab ini berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana 'inda zalimin liyurfa' minhu aw liyarfa'ahu minhu lu'ina bi kulli harfin 10 la'anat. Barang siapa yang membaca Al-Quran di sisi orang yang zalim, agar dia meninggikannya darinya, agar dia, orang yang zalim tersebut, meninggikan kedudukannya. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran di sisi orang yang zalim agar ditinggikan kedudukannya, lu'ina bi kulli harfin 10 la'anat, maka dia dilaknat
dengan setiap hurufnya 10 laknat. La ilaha illallah. Ikhwatal iman. Hadis ini seakan-akan tarhib dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis rawahul Bukhari fi Tarikhil Kabir bi sanadin salih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dengan sanad yang salih, yang baik. Hadis ini seakan-akan terhib atau ancaman bertolak belakang dari hadis targhib, hadis harapan, hadis motivasi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan, di mana Imam Tirmidzi mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Satu huruf dibalas dengan 10 kali kebaikan. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis targhib, hadis motivasi, hadis berita gembira agar kita semangat baca Al-Quran. Namun hadis yang kita pelajari, hadis ke-39 ini seakan-akan hadis tarhib, hadis ancaman. Kalau kita baca Quran, iya kita dapat 10 kebaikan, tapi asal niatnya benar. Ketika baca Quran dengan niat yang salah malah dapat 10 laknat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara Al-Quran inda zalimin, barang siapa yang baca Quran di sisi orang yang zalim, agar ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya, maka dia dilaknat dengan setiap hurufnya 10 laknat. Maksudnya di sini, hadis ini dijelaskan oleh seorang tabi'in, ya, seorang sahabat insyaallah, yang dia seorang tabi'in, kibarut tabi'in, menjelaskan hadis ini. Kibarut tabi'in. Apa maksud kibarut tabi'in? Kibarut tabi'in adalah orang yang senior di kalangan para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, yaitu Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Siapa itu Sufyan ats-Tsauri? Sufyan ats-Tsauri namanya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri Al-Kufi. Dia orang Kufah. Yukanna bi Abi Abdullah. Kunyahnya, panggilannya adalah Abu Abdullah, Sufyan ats-Tsauri. Masyhur, thiqatun masyhura. Hadis darinya, beliau itu orang yang dapat dipercaya dan terkenal dari kalangan ulama para sahabat, para tabi'in. Wa faqihun fadil, dan beliau dikenal sebagai ahli fikih yang utama. Kan Nabi Abi Abdullah wa huwa thiqatun hafizun faqihun. Beliau thiqah, dapat dipercaya, hafizun, hafiz. Ini bedanya istilahnya, ikhwatul iman. Kalau hafiz di kalangan para tabi'in dan ulama, maksudnya adalah orang yang menjaga Islam. Dia menguasai segala cabang ilmu Islam. Ini makna al-hafiz. Berbeda makna al-hafiz zaman sekarang. Makna al-hafiz zaman sekarang adalah orang yang hafal Quran dibilang al-hafiz, walaupun hanya sekedar hafal bacaannya saja, enggak faham maknanya. Ya, sekedar hafal bacaan Quran, pernah setoran Al-Quran 30 juz, dibilang al-hafiz. Ini zaman sekarang. Namun di zaman para sahabat, zaman tabi'in dan ulama-ulama kibar, zamannya para imam, al-hafiz adalah gelar yang diberikan kepada ulama besar yang menguasai segala cabang ilmu agama. Ya, segala cabang ilmu agama.
di kalangan tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam maka digelari al-imam. Ya, al-imam. Berarti al-hafidh ini hafal Quran, ya jelas hafal Quran. Tapi lebih dari Al-Quran, hafal Quran, faham maknanya, hafal usul, ya ilmu usul dan kaidah-kaidahnya, dan juga hafal dawabit, ya rambu-rambu dalam beragama, manhajnya bagus, akidahnya benar. Ini di antara makna al-hafidh. Makanya kita yang mengerti istilah ini malu dan gak sanggup untuk menyandang gelar al-hafidh. Walaupun orang-orang mengatakan fulan al-hafidh karena pernah hafal 30 juz, tapi berat untuk menyandang hal itu karena tahu makna al-hafidh. Ya. Faqih, ahli fikih, abid, ahli ibadah. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Imam hujjah, imam hujjah, pemimpin, panutan, hujjah, dalil-dalil, alasan. Jadi ketika beliau jadi panutan, ketika dia berhujjah memberikan suatu alasan kuat, imam dikatakan, hafidh. Min kibari tabi'in, termasuk seniornya para tabi'in, murid seniornya dari para sahabat. Tuwfiya sanata mi'atin wa ihda wa sittina, dia meninggal tahun 161 Hijriyah, wa umruhu arba'un wa sittuna sanah, umurnya adalah 64 tahun. Ya, ini diantara harus kita ingat. Memang rata-rata segitu umur. Karena Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu an dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Ya, jadi tinggal kita persiapkan apa yang sisa dari Allah yang berikan. Yang dah lebih berarti Allah masih sayang, maksudnya masih diberi kesempatan untuk ibadah lagi pada Allah. Yang belum sampai, belum tentu sampai. Ya, banyak sekali dari para ulama yang enggak sampai segitu umurnya. Kemudian beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullah, fi jahannama wadin la yaskunuhu illa al-qurra. Di neraka jahanam ada sebuah lembah, yang lembah tersebut tidaklah dihuni kecuali oleh para pembaca Al-Quran. Az-zairuna lil muluk, yang belum selesai, jangan diputus perkataan. Saya ingatkan jangan diputus, banyak sekali orang mutus perkataan jadi akhirnya nggak mau ngapal Quran. Yang wadi tersebut, lembah tersebut dihuni oleh pembaca Al-Quran yang senantiasa mengunjungi para raja, mengunjungi pemuka-pemuka, mengunjungi orang-orang penguasa. Maksudnya apa? Dia baca Quran dengan Al-Quran yang dia miliki, dengan hujjah-hujjah yang dia miliki, dalil-dalil yang dia miliki, tidaklah dia gunakan untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan kebenaran, tapi dia gunakan untuk menegakkan posisi penguasa. Dia mencari dalil Al-Quran yang dia hafal untuk melanggengkan jabatan penguasa, walaupun itu bertentangan dengan pemahaman yang benar. Ya, untuk mengokohkan kedudukan penguasa sehingga dia menjadi tangan tekanannya penguasa. Bahasa simpelnya digunakan untuk menjilat, ya. Nah, ini enggak boleh. Harus udul, harus adil. Ketika salah dikatakan salah, ketika benar dikatakan benar. Ya, maksudnya orang yang jadi alat dari para penguasa untuk mengumpulkan jamaah nanti bisa kena ancaman seperti ini. Wa qala Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman al-Yaman pun berkata radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bin Yaman adalah, ya, Hudzaifah namanya Hudzaifah bin al-Yaman, bapaknya namanya Hasal. Bapaknya namanya Hasal. Aslama huwa wa abuhu wa arada syuhuda ma'rakati Badarin.
dia berislam berserta bapaknya di awal-awal ya, ketika Nabi telah hijrah, dan mereka berharap bisa mengikuti perang Badar. Fasaddahumal musyrikuna wa syahida Uhudan. Lalu mereka ini ketika ingin perang Badar dihalang-halangi oleh orang musyrik untuk ikut keluar di waktu Badar. Akhirnya mereka mengikuti perang Uhud. Ya, kalau belajar sirah lagi, perang Badar itu Masya Allah ya, luar biasa. 300 banding 1000. Jadi lawan 300 lawan 1000 bisa menang. Ya, Masya Allah. Kisahnya sepertinya nggak mau perang awalnya, cuma mau mencegat kafilah Abu Sufyan. Kenapa? Ketika Allah izinkan, kan ketika penduduk Mekah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dia meninggalkan harta bendanya di situ di Mekah Madinah. Di Mekah itu. Kemudian dia tinggal Madinah fakir. Nah, akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nah, penduduk Mekah ini kan menjual barang-barang mereka, dirampas dan dijual kan. Dibawalah rihlat asyita'i was saif, perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas ya. Di musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman, kebaliknya ya. Kemudian dia di sana. Nah, karena dikabari bahwasanya barang-barang mereka, harta mereka diperdagangkan oleh orang Quraisy, maka Allah izinkan untuk mencegat kafilah Abu Sufyan ketika mau pulang ke Mekah untuk diambil, karena ini haknya kaum muslimin. Ini harta mereka yang perjualbelikan dan ingin diambil kembali, itu asalnya. Cuma mau mencegat saja, nggak mau perang lawan orang Quraisy, nggak, cuma mau mencegat kabilahnya, kafilah bukan kabilah. Kafilah itu adalah rombongan dagang. Kalau kabilah suku. Kafilahnya Abu Sufyan. Rombongan dagang Abu Sufyan mau dicegat, sekedar mau meminta balik harta hasil jualan ini, kan adalah haknya kaum muslimin. Mau minta balik lagi nih. Ini harta kami ini balikin. Ya, mau itu doang. Nah, tiba-tiba keluarnya kaum muslimin menuju Badr ini, sampailah ke Abu Sufyan berita bahwasanya kaum muslimin mau mencegat kafilah mereka, kafilah Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan mengirim utusan ke Quraisy, segera maju kuda kenceng, meminta pertolongan, minta dekeng. Mendengar kabar ini, keluarlah semua pemuka Quraisy. Semua keluar pemuda-pemudanya 1000 lebih. Ya. Ketika itu Abu Sufyan karena kecerdasannya dia cari jalan lain, agak lebih jauh muter, sehingga dia selamat dari kepungan kaum muslimin. Nah, setelah selamat itu Abu Sufyan mengirim surat kepada Quraisy bahwasanya dia telah selamat, sudah silakan kembali ke Mekah. Dapat surat ini pemuka Quraisy nolak, memang gerem mau perang dengan Nabi. Akhirnya sudah, kenapa kita dah keluar pulang lagi? Kita perangin. Ini Muhammad sedikit, kita banyak, udah perang. Tetap melanjutkan perjalanan sampai bertemulah di Badar. Ya, melihat keadaan seperti itu gentar kaum muslimin. Cuma persiapan perang seadanya, bukan buat perang benar-benar. Yang keluar juga sedikit dari Madinah, cuma 300 orang melawan ribuan, 1000 lebih. Nah, ini gentar. Lalu Nabi berdoa. Ya. Kemudian iman kaum muslimin kuat pada waktu itu, perang menang, dan pemuka-pemuka Quraisy banyak yang meninggal, banyak yang mati di antara itu. Akhirnya dikenal dengan berita berkabung, tahun berkabung, karena semua penduduk Quraisy rata-rata berkabung dengan wafatnya pemuka Quraisy, yaitu di antaranya. Dan karena keimanan kaum Badar ini, keimanan orang-orang yang perang Badar ini, saking besar keimanannya, masih berani tetap berperang karena yakin dengan janji Allah dan pertolongan Allah. Dalam sirahnya dikatakan pada mereka turun membantu dan semacamnya. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Badar Nas yang mengatakan bahwasanya ahlul Badr fil jannah. Orang-orang yang ikut perang Badar itu dijamin surga. Karena di antaranya ada orang yang taksis, yang ta'yin yang Nabi katakan di surga, dan ada secara umum. Ta'yin Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Asyara mubasyirin, 10 orang yang dikabarkan masuk surga, dan juga di antaranya adalah perang Badar, yang ikut perang Badar. Jadi keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang ikut perang Badar, ya.
Nah ini diantaranya Hudzaifah ibn Yaman tidak mendapatkan kesempatan ikut perang Badar, tapi dia mengikuti perang Uhud dengan bapaknya. Tuwfiya bil Madaini ama 36 hijriyatan. Beliau meninggal di Madain tahun 36 Hijriah. Wa qad rawa ahaditsa katsiratan wa kana mu'tamin sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hudzaifah ibn Yaman termasuk orang yang diberikan amanat untuk menjaga rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat yang luar biasa mulianya. Dan Hudzaifah ibn Yaman ini pun mengatakan radhiyallahu anhu, "Iyyakum wa mawaqiful fitan." Qila wa ma hiya? Qala abwabul umara'i yadkhulu ahadukum 'alal amiri fayusaddiquhu bil kadhibi wa yaqulu fihi ma laysa fihi. Hati-hati, hati-hati, jangan sekali-kali kalian mendekati fitnah, cobaan-cobaan. Dikatakan, apa itu wahai Hudzaifah? Beliau menjawab, apa maksud fitnah-fitnah itu? Apa maksud ujian-ujian itu? Beliau menjawab, abwabul umara, yaitu pintu-pintu para penguasa. Yadkhulu ahadukum 'alal amiri fayusaddiquhu bil kadhibi wa yaqulu fihi ma laysa fihi. Salah seorang di antara kalian masuk menemui seorang pemimpin, lalu dia membenarkannya dengan kebohongan, dan dia berkata apa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk membela pemimpin tadi, dia berkata tidak sesuai dengan keadaannya. Wa qala Makhul ad-Dimashqi, Makhul ad-Dimashqi pun berkata rahimahullah, Makhul ad-Dimashqi dia termasuk thiqatun faqihun masyhurun wa huwa min sigharit tabi'in. Dia termasuk orang paling dipercaya, ahli fiqih yang terkenal, dan dia termasuk juniornya para tabi'in, murid juniornya para sahabat. Ya, mata sanata bid'ata asyara wa mi'ah. Beliau meninggal tahun 111 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, man ta'allamal Qur'ana wa tafaqqahu fid din, thumma sahibas sultana tamalluqan ilaihi wa tam'an fima ladaihi. Barang siapa yang dia mempelajari Al-Quran dan memahami agama, mempelajari mendalami agama, kemudian dia bersahabat dengan penguasa karena berharap menginginkan apa yang ada di sisi penguasa tersebut, khadha fi bahri min nari jahannam, maka dia menundukkan atau dia tertundukkan kepada lautan dari neraka jahannam, bi'adadi khutahu, ya, dengan hitungan sejumlah langkahnya. Waqal, dan dikatakan, wa ulama'u zamanina syarrun min ulama'i bani Israil, dan orang-orang yang berilmu di zaman kita ini lebih buruk daripada orang-orang yang berilmu di zamannya Bani Israel. Yukhbiruna as-sultana bir-rukhasi wa bima yuwafiqu hawa. Dia, ulama kita ini, memberitakan kepada penguasa hal-hal yang ringan, keringanan-keringanan yang boleh-boleh, yang sesuai dengan keinginan penguasa, yang sesuai dengan keinginan penguasa. Misal penguasa ini maunya sesuatu yang masih yang ada campur haram-haramnya dikit misalnya, boleh nggak dia bertanya? Akhirnya si ulama ini nggak boleh nih, haram. Tapi kalau saya bilang haram nanti saya sudah nggak apa-apa, ada rukhsah untuk antum, ada rukhsah untuk penguasa. Kayak gitu diboleh-bolehkan aja, ya. Yang penting sesuai dengan keinginan penguasa.
walau akhbaruhu billadzi alaihi wa fihi najatuhum lastathqalahum. Kalau mereka memberitakan kepadanya dengan apa yang di dalamnya ada keselamatan bagi mereka, lastathqalahum, maka mereka merasa berat. Dia merasa berat dengan mereka. Wa kariha dukhulahum alaihi wa kana dzalika najatul lahum inda rabbihim. Karena kalau orang yang jujur, ya ulama yang jujur mengatakan apa yang seadanya, maka dia bisa memberatkan, maka penguasa itu akan memberatkan mereka, para ulama ini. Dan benci penguasa tersebut untuk bertemu dengan ulama ini. Tapi yang demikian sejatinya adalah keselamatan bagi para ulama tersebut di sisi Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kama anna tilawatal Qur'ani tudha'afu bi kulli harfin 10 hasanatin kama warada fi haditsin sabiq. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran dilipat gandakan setiap hurufnya 10 kebaikan, sebagaimana pada hadis sebelumnya, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi yang saya bacakan tadi. Fakadzalika man yastakhdimul Qur'ana 'anil zulmati liyarfa'a min sya'nihim fa'alaihi bikulli harfin minhu 10 la'anat. Begitu juga barang siapa yang dia menggunakan Al-Quran untuk kezaliman, agar ditinggikan derajatnya, agar ditinggikan kedudukannya, maka dia mendapatkan setiap hurufnya 10 laknat. Wa hakadha kullu man istahza'a bi hurumatillah. Demikianlah bagi semua orang yang mempermainkan batasan-batasan Allah, mempermainkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah. Wastakhdamat dina ibtigha'a 'aradin min a'radid dunya. Dan demikianlah balasan bagi orang yang dia mencari bagian dari bagian-bagian dunia, mencari kesenangan dari kesenangan-kesenangan dunia. Wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang dia menentang batasan-batasan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Alkitab, Al-Quran ini, dia sembunyikan. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan dia menjual Al-Quran ini dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidaklah memakan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Apa maksudnya menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab? Dia tahu hukumnya tapi dia sembunyikan. Dia sembunyikan. Biar apa? Biar tidak dijauhi, biar diterima, biar disenangi. Contoh nih kasus nih, contoh ya Afan kalau yang ngerasa kena. Contoh misalnya, ini penguasa senang sekali dengan khamr, senang sekali minum minuman keras. Lalu karena dia dekat dengan penguasa bertanya kepadanya, bagaimana kalau aku minum minuman keras ini? Karena aku
ini kan suka keluar negeri misalnya, tempatnya dingin, saya butuh penghangat badan. Gimana, boleh nggak? Kalau dia bilang nggak boleh haram, ini penguasa ini bakal marah dengan dia, bakal dijauhi. Jadi dia bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Allah berfirman katanya. Apa misalnya? Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Nah, kan Bapak ini ada manfaat untuk kesehatan. Jadi untuk Bapak nggak apa-apa. Tuh, oh ya gitu ya Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ya makasih Ustaz fatwanya. Udah minum dia. Ayatnya Al-Quran. Kan? Gunanya apa? Biar dia dekat dengan penguasa. Karena kalau dia bilang haram, marah tuh penguasa misalnya. Ini contoh. Atau lagi ketemu misalnya. Padahal kalau dia jujur, haram Pak. Kok gitu haram? Karena Allah lanjutkan ayat itu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah kan berarti lebih besar dosanya Pak. Kok nggak boleh? Nggak boleh kalau lebih besar dosanya. Kenapa? Karena Allah ngelarang kita berbuat dosa. Dan karena Allah ngelarang kita membinasakan diri kita. Ayat yang lain Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh kalian sendiri. Bunuh diri kalian. Nah ini dosa yang lebih besar. Jangan kita bunuh diri kita. Nabi bersabda, la darara wala dirar. Gak boleh berbuat kemudaratan dan menyebab terjadinya kemudaratan. Jadi gak boleh ya, gitu kan bisa. Tapi enggak. Karena dia tadi ngatain seperti itu. Atau contoh lagi keduanya. Contoh kedua, ini penguasa bilang, saya nih kalau lagi kerja nggak ngerokok, nggak ada inspirasi misalnya. Rokok boleh nggak? Oh gitu Pak ya. Ini Pak gini, rokok itu kalau untuk Bapak boleh. Kenapa? Karena kalau Bapak nggak punya inspirasi, ini umat ini bisa masalah. Umat ini bisa terlantar. Jadi nggak apa-apa. Ada kaidah fikih mengatakan atau ditimbang maslahat mudarat Pak. Dan sekarang mudaratnya Bapak kalau ngerokok ya diperselisihkan katanya hukumnya, tapi kalau manfaatnya jelas untuk umat jadi nggak apa-apa. Nah, misalnya kayak gitu kan. Ini orang berilmu tapi ngikuti kehendak penguasa, nggak jujur nggak ilmunya. Ini hati-hati nih, diancam sama Nabi SAW. Padahal bilang aja nggak boleh, sudah. Banyak inspirasi yang lainnya. Ya Nabi dah bilang jelas-jelas, Allah dah bilang tadi, wala tulqu biaidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum dan semacamnya. Allah taala alam. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Atau katakan ini saya kalau misalnya tadi kalau saya ini makan saya ini ada kerja tugas dinas nih ke negara kafir, ke Amerika lah atau ke Cina misalnya. Saya makan daging babi boleh nggak? Atau makan sembelihan mereka, sembelihan orang-orang Authan, patung di Cina itu boleh nggak? Dia ngomong, ini Pak penguasa, kan kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat misalnya. Perkara yang mudarat itu bisa membolehkan yang semulanya dilarang. Nah, semulanya babi ataupun sembelihan ahli authan, penyembah patung itu dilarang. Tapi karena mudarat, Bapak di situ nanti nggak bisa makan, nggak apa-apa, boleh. Nah, itu kan? Padahal nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena standar mudarat itu yang menyebabkan kematian. Ketika dia bisa hidup tanpa makan babi atau sembelihan, bisa makan mie di situ, ya sudah makan mie masih bisa hidup. Makan nasi sama sayur aja masih bisa hidup. Enggak mudarat itu. Nah ini diantaranya contoh-contoh orang yang mencari jabatan di sisi penguasa dengan ilmunya. Ulama usul. Dan ini hati-hati diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Setiap Al-Quran yang dia baca dilaknat 10 laknat apabila tujuannya untuk mencari posisi di hadapan penguasa
bukan mencari kebenaran dan mendakwakan kebenaran. Ya. Falqari'u alladhi yaktumu qawlal haqqi ibtigha'a thamanin qalilin. Nah, kita baca dulu. Yashtaruna bihi thamanan qalila, yang dia menjual ayat Al-Qur'an tadi dengan harga yang murah, maksudnya seperti tadi contohnya. Ini bukan maksudnya orang menerjemahkan sembarangan. Dia katakan, nah itu dalil Ustaz, kalau ngajar Quran nggak boleh minta gaji katanya. Kenapa? Kalau dia ngajar Quran minta gaji, berarti dia menjual Al-Quran dengan harga yang murah. Bukan itu Bapak Ibu sekalian, ya. Menerima upah dari pengajaran Al-Quran atau menerima upah dari imam sholat, ini nggak mengapa menurut fatwa Imam Albani dan fatwa Imam Albani, sebagaimana disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, baru meninggal beberapa hari yang lalu. Dia menyampaikan pendapat Imam Albani bahwasanya tidak mengapa seorang imam, ya, masjid ataupun qari mengambil upah dari dia mengambil upah dari bukan dari imamannya, bukan dari imam salatnya, bukan dari bacaan Al-Qur'annya, bukan dari pengajarannya, tapi dia mengambil upah muqabil lil waqtillati qadaha. Dia mengambil upah itu sebagai ganti dari waktu yang dia habiskan. Karena ketika dia gunakan waktu itu untuk bekerja, dia akan mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang dia dapatkan seharusnya. Jadi muqabil di sana. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran yang diajarkan dan imamah yang dia tegakkan itu tidak bisa dibanding dengan harga berapapun. Karena ini surga balasannya. Berapapun harga dunia nggak bisa menandingi membayarnya. Tapi dia mengambil upah itu muqabil di waktu yang dia sisihkan. Karena waktu itu kalau dia pakai bekerja, dia bisa mendapatkan untuk penghidupannya. Tapi dia sisihkan waktu ini untuk umat, sehingga dia berhak mendapatkan ganti waktunya ini sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya. Ya, karena kenapa? Inilah diantara hikmah Islam. Boleh tidak mendapatkan ketika dia menjadi malaikat yang nggak butuh makan dan nggak butuh minum. Ya. Nanti kalau seperti itu nanti bahaya. Ya, itu diantaranya. Jadi bukan termasuk orang menjual Quran harga yang murah. Yang menjual Quran harga yang murah yang tadi, yang dengan Al-Qur'annya dia mencari jabatan di sisi para penguasa. Maka itu orang yang seperti itu, karena ayat ini ulaikal ladzina ya'kuluna fi ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah tidak memakan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Falqari'ul ladzi yaktumu qaulal haqqi ibtigha'a thamanin qalilin wa mata'in zahidin min mata'id dunya innahu innama ya'kulu ma ya'kulu naran wa sayasla sa'ira. Maka pembaca Al-Qur'an yang dia menutupi kebenaran karena tujuannya mencari harga yang sedikit dari kehidupan, dari kesenangan dunia, sesungguhnya tidaklah dia makan apa yang dia makan kecuali neraka, dan dia akan dilemparkan ke neraka sa'ir, dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Azan, insyaallah kita sambung sedikit setelah azan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama.
terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala al-muallif di sini rahimahullah, beliau menyampaikan sebuah perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, akhsha alaikum zallat alimin wa jidala munafiqin bil Qur'an. Aku takut atas kalian zallat alimin, ketergelinciran orang yang berilmu, wajidala munafiqin bil Qur'an, dan perdebatan orang yang munafik dengan Al-Quran. Ketergelinciran orang yang berilmu dan perdebatan orang yang munafik dengan Al-Quran. Ya, contohnya tadi seperti yang saya sampaikan. Atau kalau kita mau kasih contoh yang lain, misalnya datang seorang yang berilmu, ditanya oleh seorang yang penguasa, dan dia punya kesenangan musik misalnya. Apa hukum musik? Tuh ditanyanya. Sama nih penguasa, sama nih ulama.
Nih ulama nih misalnya bingung nih. Kalau dia jawab tegas dari hadis Nabi nih bisa dihujat dia. Tapi kalau dia ikuti kemauannya lempeng nih langkahnya. Dan dia bilang, udah musik tuh nggak apa-apa, sama kayak bicara. Kalau bicaranya itu bagus ya bagus. Kalau bicaranya buruk ngandung dosa ya dosa artinya. Udah. Nggak percaya tuh lihat tuh buku, misalnya kayak gitu. Padahal hadis Nabi telah jelas akan datang suatu zaman di mana dia menghalalkan perzinahan, sutra dan alat musik. Ya berarti alat musik semulanya diharamkan. Di zaman Nabi pun haram. Mismar min masamir syaitin, itu termasuk seruling dari seruling-serulingnya syaitan, jelas haram. Udah apalagi. Terus yang maksudnya kayak bicara itu apa? Itu yang kayak bicara itu lagu, liriknya. Atau dalam bahasa Arab biar kalian nggak bingung semuanya. Dalam bahasa Arab ada lagu ya, lagu. Beda antara lagu dengan musik. Musik jelas ada suara irama tertentu. Kalau lagu ya intonasi suara. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Yataghanna, ghinaan, mengiramakan Al-Qur'an. Sehingga memperbagus dalam bahasa terjemah langsungnya, bukan kalangan kami orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'an. Yataghanna itu memperindah. Terjemahan dalam bahasa singkatnya sekarang ghina dinamakan lagu, terjemahnya kayak gitu kan. Maka ketika kita memperindah suara kita dalam rangkai kata, dalam intonasi kata, ini namanya yataghanna, ghina. Nah, maka ghina lagu yang seperti ini hukumnya kembali kepada perkataan. Kalau ghina lirik-liriknya ini mengisi dakwah, mengisi ilmu, maka dia bagus. Kalau ghina yang seperti ini, irama seperti ini mengandung fahish, mengandung kekejian, mengandung yang haram-haram, maka dia haram. Ini baru benar. Tapi musik mutlak haram. Lagunya, liriknya ini baru dirinci. Segitu saat iya. Emangnya ulama ada yang mengiramakan ilmu? Ada, banyak para ulama mengiramakan ilmu banyak. Antum belajar sorob misalnya, diiramakan dengan irama nyanyinya anak pramuka. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah gitu kan irama lagu. Haram enggak ada musiknya. Kecuali kalau sambil musik-musikan haram, musiknya yang haram. Ya. Nah, sambil ngeband dibuat lagu. Gitu ya. Ini haram nih, musiknya yang haram. Lagunya kayak tadi. Atau seperti ulama membuat manzumah ilmu fikih, manzumah fikhiyah, manzumah ilmu tajwid, manzumah mustalahul hadis. Ada semua manzumahnya. Manzumah itu naghamnya, ya iramanya. Seperti manzumah ilmu tajwid dalam Tuhfatul Atfal. Ada iramanya, ada sajaknya a a a a. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri riri alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi Sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dzil kamali gitu. Itu seperti itu boleh. Dengan irama ghamidi atau dengan irama guru kita, seperti irama guru saya Ustaz Ulin Nuha beda. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ini irama guru ana Ustaz Ulin Nuha. Ada irama ghamidi tadi saya bacakan pertama. Jadi terserah irama-irama dalam lagu enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah dalam mengaji Quran aja kita berlagu. Ya, ngaji Quran pun berlagu. Nah, ya bayati hijaz itu enggak masalah selama tidak dijadikan syarat mutlak. Enggak masalah. Bayati, soba, ros, hijaz,
Jiharka yang kita ketahui 7 tingkatan, itu nggak mengapa selama tidak jadikan syarat. Maksudnya kalau nggak seperti ini salah, nah ini salah. Tapi kalau sekedar patokan untuk memperindah bacaan nggak apa-apa, selama tetap di atas tajwid. Yang salah ketika lepas dari tajwid, yang panjang jadi pendek macamnya karena korban lagu, ini yang salah. Tapi kalau sekedar untuk sebagai gambaran memperindah bacaan, ini nggak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Naktafi biqaulil muallifuna wal qur'anu haqqun wa 'alal qur'ani manarun kama narit tariq wa man lam yakun ghaniyan 'anid dunya fala dunya lahu. Al-Qur'an itu haq, dan di atas Al-Qur'an ada cahaya yang menerangi cahaya jalan. Barang siapa yang tidak pernah merasa cukup dari dunia, maka dia tidak ada dunia baginya. Maksudnya apa? Terus minta dunia, akan ada tempat baginya. Di sini salah, di situ salah. Tapi orang tercukupkan dari dunia, maksudnya nggak butuh dunia, maka dia ada tempat ketenangan hidupnya. Dia berjalan di atas akidahnya, di atas agamanya, tenang dia sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Silakan 2 pertanyaannya. Fadhal. Apa bedanya? Besar dosanya. Terus itu? Terus antum pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan pertama, mana yang lebih besar dosanya, ahli bid'ah apa ahli maksiat? Ya, kalau dimutlakkan maka kita katakan yang mutlak adalah, kalau dimutlakkan ahli bid'ah di sini maksudnya benar ahli bid'ah, bukan tuduhan saja. Karena dikatakan ahli bid'ah itu banyak syaratnya. Pelaku bid'ah tidak dikatakan ahli bid'ah langsung. Orang yang berbuat bid'ah tidak bisa kita katakan ahli bid'ah. Bisa jadi dia berbuat bid'ah karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena nggak tahu itu bid'ah karena apa, tidak bisa dikatakan ahli bid'ah. Tapi yang dimaksud ahli bid'ah adalah orang yang berbuat suatu kebid'ahan dan setelah disampaikan hujjah dia masih berbuat bid'ah, dilihat syarat-syaratnya, ilmu telah disampaikan, pengertian telah diberikan, tapi masih berbuat, dilihat lagi penghalangnya. Mungkin dia dipaksa atau memang dia diancam, ternyata enggak. Memang keinginan dia sendiri untuk merubah agama ini dan dia mendakwakan perubahan agama ini, maka dikatakan ahli bid'ah. Kalau enggak seperti itu, enggak dikatakan ahli bid'ah. Walaupun masyarakat banyak berbuat bid'ah, tapi dia cuma ngerasa ini benar karena dia enggak tahu ilmunya, maka dikatakan ahli bid'ah. Tidak ahli bid'ah, karena ada syaratnya untuk memvonis, ada syaratnya dan penghalangnya terangkat. Nah, kalau memang di ahli bid'ah seperti itu yang sengaja mau merubah agama ini dan mendakwahkan perubahan agama ini, maka dia lebih besar dosanya pada ahli maksiat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurim syai'un ila yaumil qiyamah. Rawahul Muslim. Barang siapa mencontohkan contoh yang buruk dalam Islam, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun sampai hari kiamat. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa mengadakan suatu perkara baru dalam agama bid'ah dan dia menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah, karena Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamaku. Ini sempurna, enggak bertambah, enggak berkurang. Adapun pelaku maksiat misalnya, dan dia tahu itu maksiat, maka dia pelaku dosa besar. Tapi beda halnya kalau dia pelaku maksiat dan dia menyatakan kemaksiatan itu halal. Itu bukan maksiat. Dia menolak, misalnya dia berjudi atau dia enggak sholat, maksiat. Tapi dia menganggap sholat itu enggak wajib. Nah, maka beda. Dia lebih besar dosanya daripada pelaku bid'ah.
Kenapa? Karena seperti itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, jatuh kepada salah satu dari pembatal keislaman. Berarti Islamnya batal. Ketika Islamnya batal, ya, di antara satu pembatal keislaman dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Man ittaqada anna hukma ghairin hukmin Nabi SAW aslah. Maka barang siapa yang memberi keyakinan bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, ini membatalkan keislaman, maka dia kafir. Ketika dia kafir, batal keislamannya, maka lebih besar dosanya, karena nggak ada kesempatan masuk surga. Kalau pelaku bid'ah masih ada kesempatan masuk surga, cuma diusir dari telaga Al-Kautsar dan ditimbang masih ada tauhid di dalam dirinya, masih bisa masuk surga. Jadi dilihat tergantung tingkatnya. Kemaksiatan sampai menolak syariat Allah maka jatuh kepada kafiran. Pelaku bid'ah yang mendakwakan bid'ah tapi tetap bertauhid, ya, maka dia masih besar peluang ke surganya walaupun lama diazab dulu dengan dosa-dosa bid'ahnya. Jadi lihat. Berarti secara mutlak berarti nggak bisa dimutlakkan secara mutlak di bid'ah karena dosanya jariyah, tapi ketika kita rinci maka bisa jadi pelaku maksiat lebih besar dosanya daripada pelaku bid'ah. Tergantung dengan i'tiqadnya, keyakinannya. Yang terakhir tadi, apakah orang yang pembaca Quran yang masuk surga, yang dilaknat tadi masih bisa mendapatkan keutamaan? Maka kita katakan mendapatkan keutamaan seperti kedua orang tua yang dipakaikan mahkota dari cahaya? Tidak. Kenapa? Karena hadis itu jelas. Hadis itu mengatakan man qara'al Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin. Barang siapa membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Sedangkan pembaca Al-Quran yang dilaknat tadi, dia membaca Al-Quran, mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya, justru mengkhianatinya, menentang syariat Allah, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak masuk kategori orang yang mendapatkan keutamaan orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya. Wallahu taala alam. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Telah banyak waktu kita habiskan menjelang salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dzawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.